Di sini bukan karena pilihan ataupun karena kita sudah menjadi orang Kristen ataupun karena kita ini sudah memilih Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang memilih kita. Amin. Dia yang memilih setiap kita. Ya. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya, di dalam Efesus pasal yang pertama. Buka Efesus dulu ya. Jadi puji Tuhan, dan pada siang hari ini saya percaya dan yakin setiap kita yang ada dan yang sudah datang pada siang hari ini, kita datang di sini bukan karena pilihan ataupun karena kita sudah menjadi orang Kristen ataupun karena kita ini sudah memilih Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang memilih kita. Amin. Dia yang memilih setiap kita. Ya. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Kalau sudah temukan, mari melihat bersama dengan saya. Ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Amin. Dan Dia pilih kita karena ada tujuan. Saya baca, saya ulang sekali lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi teks ataupun ayat yang kita sebentar baca ini tadi, ya, dikatakan bahwa Bapa sendiri memilih. Perhatikan baik-baik. Bapa sendiri memilih umatnya di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak memiliki jasa ataupun sumbangan apapun sehingga layak dipilih. Maksudnya kita tidak melakukan ataupun kita bukan sudah melakukan sesuatu kebaikan yang luar biasa ataupun melakukan satu jasa yang begitu baik, ya, bukan bermakna kita tidak boleh berjasa ataupun berbuat baik, ya. Tapi dalam maksudnya di sini kita tidak memiliki jasa apapun sehingga layak dipilih. Tuhan Allah sendiri yang memiliki hak. Allah sendiri yang memiliki hak untuk memilih kita menjadi umatnya, ya. Dia sendiri memiliki hak untuk memilih kita menjadi umatnya. Supaya apa? Supaya dikuduskan. Ini yang harus kita mengerti sebagai orang Kristen, orang percaya, ya, yang sudah mengikut Tuhan, bahkan yang mungkin yang baru ingin mengikut Tuhan. Kita sama-sama belajar tentang sesuai dengan firman ini. Jadi Allah memilih kita untuk apa? Untuk tujuannya. Allah memiliki kita untuk tujuannya yang spesifik ataupun tujuannya yang khusus. Jadi Allah memilih kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita dipilih secara khusus? Dan saya pasti ada tujuan-tujuan Allah memilih kita di dalam Kristus. Dan ini yang ingin kita lihat, belajar pada petang hari ini tentang tujuan Allah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Jadi saya mengambil tema singkat pada petang hari ini, yaitu dipilih di dalam Dia, ya. Kita dipilih di dalam Dia. Tujuannya, ya, ada dua ataupun tujuan di sini, yaitu Allah memilih kita untuk tujuan yang umum dan Allah memilih kita untuk tujuan yang khusus.
Dan juga yang terakhir nanti, apakah dasar dari pemilihan Allah itu? Jadi ini yang kita belajar. Yang pertama, Allah memilih kita untuk tujuan yang umum. Supaya apa? Supaya hidup di dalam kekudusan di hadapannya. Ini secara umum, Dia pilih kita. Dalam arti kata yang lain, dulu kita tidak mengenal Dia, dulu kita hidup dengan cara dunia. Tetapi Tuhan sudah memilih kita supaya kita hidup di dalam kekudusan di hadapannya. Jadi bagian ini menyangkut seluruh keberadaan, seluruh kewujudan ataupun eksistensi kita di hadapan Allah, supaya kita kudus dan tidak bercacat, katanya. Dan lagi supaya kita memiliki watak yang kudus. Nah, kita harus belajar daripada firman Tuhan ini, kenapa Allah memilih kita. Yang pertama tadi secara umum. Dan inilah artinya kudus di dalam bahagian ini, yaitu kudus dalam arti bahwa kita tidak bercacat dalam segala hal. Dalam hal apa saja, dalam hal watak perwatakan kita, sifat karakter, ataupun pikiran, dan juga perkataan, dan juga perbuatan. Ya. Baru-baru ini sudah terjadi pilihan raya di Sabah, kita sudah tahu. Ya, dan akan datang pilihan raya di Sarawak. Dan apabila saya melihat di dalam grup, ya kami ada grup-grup juga, saya just mengikut memantau. Sampai ada yang tidak dapat menahan perkataannya, sehingga terjadi mungkin perselisihan di dalam grup. Ya, gara-gara tidak mengendalikan perasaan, sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin tidak sedap didengar. Jadi ini yang dimaksudkan. Kita dipilih, Allah memilih kita untuk kita supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup yang tidak bercacat. Jadi bagaimana kita melakukannya itu? Saya percaya kita tidak boleh melakukan dengan cara kita sendiri. Kita perlukan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi inilah satu hal, Allah memilih kita. Jadi yang kedua, ini kita akan bahaskan mungkin panjang sedikit, di mana Allah memilih kita untuk tujuan khusus. Tadi tujuan umum ya. Tujuan khusus itu maksudnya banyak orang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Selalu kita baca ayat ini ataupun terbaca. Allah memilih kita untuk tujuan khusus. Yang pertama, banyak yang orang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-14, dia katakan di sini, ya banyak orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan saya percaya setiap kita yang sudah hadir pada siang hari ini adalah dari sekalian banyak orang yang sudah dipanggil, tetapi sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Maksudnya kita yang ada pada hari ini, kita adalah golongan yang dipilih secara khusus. Dipanggil itu secara umum. Tuhan panggil semua orang, Tuhan panggil semua bangsa. Tuhan buka tangan kepada semua suku, bahasa, bangsa, dan budaya. Tetapi sejauh mana setiap pribadi, setiap orang, setiap suku itu betul-betul menanggapi. Ya, mari kita melihat sedikit tentang sedikit yang dipilih. Apa maksudnya? Sedikit yang dipilih, panggilan untuk memperoleh keselamatan ditujukan kepada banyak orang. Akan tetapi, nah perhatikan ya, akan tetapi sedikit orang yang terpilih. Dikatakan sedikit orang yang terpilih untuk mewarisi kerajaan surga, yaitu mereka yang menanggapi, mereka yang terbuka dengan panggilan Allah itu sendiri. Yang terpilih itu adalah orang yang bertobat
dari dosanya. Yang terpilih itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ini intinya ayat tadi. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ini yang maksudnya. Yang menanggapi panggilan Allah, yang bertobat dari dosanya, dan yang percaya kepada Kristus, yang menanggapi kasih karunia Allah dengan menjalankan kehendak bebas kita, akan menjadikan kita umat pilihan Allah. Ya, memang Tuhan memanggil, Allah memanggil semua bangsa. Bahkan pada hari ini banyak bangsa yang masih menolak Yesus. Terang-terangan tidak mau percaya. Sudah tidak mau percaya, bahkan menghujat lagi. Nah, ada. Itu kehendak bebas masing-masing. Jadi yang dikatakan banyak yang orang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Inilah maksudnya. Terdapat panggilan Allah yang umum kepada orang berdosa, yang mengundang mereka menikmati sukacita di dalam keselamatan itu. Tetapi undangan ini dapat ditolak. Perhatikan baik-baik ya. Undangan ini dapat ditolak. Maksudnya yang menolak undangan itu adalah mereka yang tidak terpilih. Ya, mungkin berkali-kali Injil itu datang kepada mereka. Mungkin berkali-kali berita baik itu datang, diberitakan kepada mereka. Apalagi dalam konteks hari ini, kita boleh melihat, mendengar itu di gereja. Kita boleh mendengar itu di dalam handphone atau WhatsApp kita. Dari kesaksian-kesaksian orang yang percaya, orang yang bertobat. Kita sepertinya percaya, tetapi kita tetap menolak. Nah, itu yang kategorinya orang yang hanya dipanggil, tetapi tidak dipilih. Dan hanya sedikit yang sungguh-sungguh pilih untuk menikmati kehormatan ini. Jadi Alkitab dengan jelas menunjukkan, ya, ada pemilihan ilahi. Ada pemilihan ilahi, maksudnya Allah sendiri yang memilih dan yang membawa orang berdosa kepada Allah. Sekalipun katanya, sekalipun demikian, Alkitab juga menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab atas sikap, bertanggung jawab atas sikap tidak mengindahkan, ya, ataupun pemberontakan, ataupun keangkuhan. Ya, mungkin dia kata, saya tidak perlu Tuhan, kami tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu Yesus, ataupun kami, bangsa kami, kampung kami tidak mau orang Kristen masuk. Ya, itu kan satu bentuk pemberontakan, penolakan, dan apalagi dia katakan kami tidak perlu Tuhan. Walaupun Tuhan memanggil, tetapi mereka menolak. Jadi dalam arti kata yang lain, mereka bukan di dalam orang yang dipilih. Amin, saudara. Jadi yang kedua, ya, kita dipilih untuk keluar dari dunia ini. Ya, kita dipilih untuk keluar. Gereja itu maksudnya adalah satu kumpulan, adalah orang yang dipanggil keluar. Ya, dalam bahasa aslinya eklesia. Ex itu keluar. Ya, dibawa keluar. Ya, dalam Yohanes 10:15 ayat 10 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia ini, katanya, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu, kata Yesus, dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita dipilih untuk keluar daripada dunia ini. Dan seterusnya kita dipilih untuk diselamatkan. Amin. Kita dipilih untuk diselamatkan. Karena Allah dari mulanya telah memilih kamu dan diselamatkan dalam roh yang menguduskan. Allah telah memilih kita, ya, dan untuk diselamatkan. Bukan hanya pilih begitu saja, tetapi untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dan itu yang ketiga, kita dipilih untuk diselamatkan. Dan seterusnya kita dipilih untuk dihormati. Ya, siapa yang menghormati kita?
Kita dipilih untuk dihormati di hadirat Allah. Bayangkan kalau Sang Pencipta itu memberi kita penghormatan. Ya. Kita bayangkan kalau kita pergi di hadapan Agung dan diberi penghormatan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan bukti ataupun pemberian. Ya, saya dipahamkan di Banting macam ada satu orang rumus dapat title datuk, betul ya? Ada orang Sabah. Ya. Jadi kita sudah lama-lama di KL ini pun belum, jangankan dibagi title datuk, ya. Dalam senarai pun tidak, ya kira-kira gitu. Tapi itu Bapak cuma ada orang itu dari Sabah, kerja apa itu? Ya, kerja welding saja. Nah, dapat datuk. Itu kira penghormatan lah itu. Tapi bagaimana cara dia mendapat penghormatan itu, ya dia sendiri yang tahu. Mungkin sumbangan yang dia berikan sehingga dia beri gelaran atau title datuk. Tapi bukan saya percaya dia terima itu bukan hanya di dalam perhimpunan macam di perhimpunan sekolah. Saya percaya mungkin dia menghadap kurang-kurang pun sultan ataupun agung. Maksudnya dia diberi penghormatan, dia dihormati. Bayangkan kita yang sudah keluar ini, bayangkan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Kita dihormati, ya. Kadang-kadang di luar sana sepertinya banyak orang yang tidak menghormati kita. Dia tengok warna kulit kita, dia sudah, oh ini orang dari Sabah, orang dari Sarawak, ataupun orang asli dan sebagainya. Tetapi kabar baik untuk kita pada hari ini, kita dihormati di hadirat Allah. Haleluya. Amin. Ini yang harus kita belajar sebagai orang Kristen, orang percaya. Dan lagi dikatakan kita dipilih untuk mengetahui kehendak-Nya. Bayangkan kalau kita sebagai seorang yang beriman, yang bertuhan, kita tidak tahu, kita tidak pernah mengetahui kehendak Tuhan kita. Saya percaya itu menjadi satu anutan ataupun amalan agama yang sepertinya buta ataupun membabi buta. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang sudah mengikut Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kita dipilih untuk mengetahui kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Ya. Kisah Rasul 22 ayat 14, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya. Untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar. Perhatikan baik-baik ini. Untuk melihat yang benar, untuk melihat Yesus, untuk mengalami Yesus, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Jadi kita daripada bangsa yang begitu jauh, bangsa yang mungkin terpinggir, ataupun dulu kita ini bukan umat Allah, tetapi pada hari ini kita dipilih untuk mengetahui kehendak-Nya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita ada firman Tuhan pada hari ini, kita ada Alkitab, kita boleh membaca dan mendengar, dan kita belajar hari demi hari lewat mungkin pembacaan firman, lewat pembacaan Alkitab yang kita baca, yang kita dengar. Ya, untuk itu kita di sini buat satu pelayanan pembacaan Alkitab setiap hari. Ya, saya secara pribadi sangat diberkati dan sangat terdorong dengan pelbagai gaya bahasa, dengan pelbagai cara anak-anak kita, saudara-saudari kita membaca Alkitab. Ya, bagi yang belum dengar, bukalah Grace Banting, grup Grace Banting untuk mendengar suara jemaat kita untuk membaca. Ya, setiap hari ada di udara ataupun di dalam grup, maksud saya. Ya, jangan lepaskan. Ambillah itu menjadi satu renungan pribadi kamu juga. Ya. Kenapa dia lebih memberkati? Karena yang pertama kita tahu dan mengenal orang yang sedang membaca. Jadi seperti suara itu begitu dekat dengan kita.
Berbanding kalau kita mau mendengar firman Tuhan ataupun daripada orang yang mungkin kita tidak berapa kenal. Ya, bukan maksud tidak boleh, bagus juga. Tetapi kalau dengan teman kita, tim pelayanan, daripada muda-mudi, bahkan anak-anak, kita senang mendengar. Baru tadi saya jumpa si Abo dengan Yelo, ya nanti giliran kamu dalam minggu-minggu yang ke depan, saya siap-siap beritahu dia supaya dia baca. Mungkin yang bujang-bujang nih bagi sampai 3 pasal kan, bagi panjang sedikit supaya dia mungkin persiapannya lebih. Baca Bapak Jumal kemarin untuk anaknya baca dekat 3 jam. Wah, buat rehearsal dekat 3 jam. Latihan musik pun tidak sampai 3 jam. Baca ayatnya dekat 3 jam di rumah. Ya. Bagus, karena yang penting komitmen dan persiapan. Dan supaya kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan walaupun lewat pelayanan membaca ayat. Ya. Jadi untuk pengetahuan kita, semua ayat yang ada dalam grup itu akan dilibatkan dan juga yang tidak ada dalam grup. Jadi kita dipilih untuk mengetahui kehendaknya. Jadi dalam arti kata yang lain, setiap kita yang sudah dipilih pada hari ini, sebenarnya kita sudah mengetahui kehendaknya. Antara mau ke tidak, antara sanggup ke tidak kita mau melakukan, itu saja. Ya, karena kita sudah ada firman Tuhan itu. Jadi kita dipilih seterusnya, kita dipilih untuk memuliakan, amen, untuk memuliakan Dia, untuk memuliakannya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah, ataupun saya katakan di sini, tetapi kitalah bangsa yang terpilih. Amen. Kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amen. Supaya kita memberitakan. Jadi dalam arti kata yang lain, apabila kita memberitakan perbuatan Allah di dalam kehidupan kita lewat kesaksian kita, kita sedang memuliakan Tuhan. Untuk itulah kita digalakkan juga untuk memberi kesaksian. Ya, baik di mimbar, mungkin lepas ini baik dalam grup, kita juga galakkan untuk memberi kesaksian. Jangan kita simpan kesaksian itu. Jangan kita simpan kebaikan Tuhan itu. Mari terus bersaksi. Karena apabila kamu bersaksi, kamu sedang memberitakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kamu. Dan apabila kamu bersaksi, kamu sedang memuliakan Dia. Amen. Ya. Kebalikannya, kalau kamu tidak bersaksi, tidak mau bersaksi, kurang bersaksi, mungkin perkataan-perkataan yang lain yang banyak keluar. Ya. Perkataan gosip mungkin, perkataan mungkin hal-hal yang tidak pantas. Ya. Jadi kita penuhilah perkataan kita itu dengan kesaksian, karena itu memuliakan nama Tuhan. Jadi dia katakan bahwa Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi ini berbicara tentang kehidupan kita yang lama, duduk di dalam kegelapan, dibelenggu oleh roh-roh jahat, diikat oleh kepercayaan mungkin nenek moyang kita, ya, sehingga pada hari ini kita katakan bahwa kita orang yang sudah bebas, kita orang yang sudah merdeka, kita orang yang namanya orang Kristen. Kristen itu maksudnya Kristus kecil, ya, maksudnya harus ada sifat-sifat dan karakter Yesus Kristus itu di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Amin, saudara. Jadi marilah kita memuliakan Dia, karena kita dipilih untuk itu, karena kita dipilih untuk memuliakannya. Haleluya. Dan seterusnya dikatakan bahwa kita dipilih untuk, ataupun kita dipilih untuk menjadi kaya dalam iman. Dalam surat ataupun dalam Yakobus pasal yang kedua, Yakobus 2 ayat 5e, Yakobus 2 ayat 5e dikatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini
untuk menjadi kaya dalam iman? Saya ulangi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Jadi makanya iman kita harus bertambah, bukan sebaliknya. Amin. Iman kita harus bertumbuh, iman kita harus bertambah. Jadi kita dipilih untuk menjadi kaya di dalam iman. Jangan sampai iman kita lebih kecil daripada biji sesawi yang pernah diberi dalam perumpamaan Yesus. Sekiranya kamu ada iman sebesar biji sesawi ini, biji sesawi itu, kamu akan boleh katakan kepada gunung ini, beranjaklah. Ya, dalam arti kata lain, jangan sampai iman kita kurang, jangan sampai makin hari ataupun makin minggu iman kita kurang ataupun bahkan hilang. Ya, tetapi dikatakan kita dipilih untuk menjadi kaya di dalam iman. Jadi ini mustahak sebagai orang yang percaya, apalagi dalam konteks pada hari ini, karena banyak tawaran, karena banyak tarikan daripada luar, daripada dunia yang ada di sekitar kita, sehingga seolah-olah kita tidak perlu beriman untuk mengambil ataupun untuk mendapatkan sesuatu. Asal kita mungkin bekerja dengan baik, kita sudah diberkati. Mungkin asal kita ini menjadi orang yang tidak menyusahkan orang, ya mungkin kita tidak ada musuh. Mungkin pikiran kita begitu. Tapi dikatakan di sini bahwa kita dipilih untuk menjadi kaya dalam iman, supaya kita tetap setia mengikuti dan melayani Dia. Haleluya. Seperti kata Rasul Paulus, dikatakan, ya, aku harus makin berkurang, Dia harus makin bertambah. Jadi biarlah Dia makin bertambah di dalam kehidupan kita. Ya, biar kita jasmani, karakter kita, kehidupan kedagingan kita itu makin berkurang. Tetapi Dia, Kristus itu makin bertambah di dalam kehidupan kita. Jadi seterusnya kita dipilih untuk melayani Allah. Amin. Tujuannya adalah yang lain, kita dipilih untuk melayani. Jadi persoalannya di sini, apabila kita dipilih, setakat mana kita melayani Allah pada hari ini? Ya, setakat mana kita melayani Tuhan pada hari ini? Bukan hanya sebatas kita datang mungkin dalam tim doa ataupun tim praise and worship dan sebagainya. Pelayanan itu luas, ya. Pelayanan itu luas. Jadi kita dipilih untuk melayani Allah, melayani Tuhan, segala Tuhan. Kita boleh melayani dalam pelbagai cara ataupun pelbagai bentuk. Dalam pelayanan doa, kita boleh melayani dalam doa. Doanya apa pula? Ya, mungkin doa dalam hal konteks gereja lokal, doa untuk bangsa-bangsa. Jadi apabila kita katakan berdoa, kita harus bergabung dengan orang-orang yang lain yang juga memang sedang melakukan mungkin pelayanan doa. Ya. Itu melibatkan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kita dipilih untuk melayani. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin. Untuk melayani yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kata firman Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi marilah layanilah Tuhan dengan setia, dengan karunia yang kau terima, ya, dengan talenta yang kau punya. Layanilah Tuhan, ya. Tidak perlu nanti dibuat satu promosi, ada jawatan kosong di gereja ataupun ada jawatan kosong di dalam pelayanan ini, marilah isi dia punya borang. Tidak ada yang sedemikian. Apabila roh yang memang bekerja dalam hati kita untuk melakukan sesuatu pelayanan, lakukan dengan iman, lakukan dengan tindakan iman, lakukan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Amin.
Jadi marilah melayani, karena kita dipilih untuk melayani Allah. Allah yang maha tinggi, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kita boleh melayani dalam berbagai bentuk. Mungkin dalam sumbangan pemberian kita, mungkin seperti saya katakan tadi lewat doa, ya. Mungkin lewat kita mendorong seseorang, ya, memuridkan seseorang, ya. Maksudnya membantu seseorang, mungkin di dalam masalah pergumulan dia, dalam pekerjaan dia. Itu juga satu bentuk pelayanan. Apabila kita melayani, sebenarnya kita sedang menyumbang, kita sedang memberi sesuatu kepada orang lain. Haleluya. Itulah kenapa kita dipilih untuk melayani. Dan seterusnya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Selalu kita melihat dan mendengar firman ini, kamu akan menerima kuasa. Katanya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Jadi yang seterusnya, kita dipilih untuk menjadi saksi. Wah, ini lagi tugas ataupun pelayanan yang mungkin lebih mencabar. Bukan senang ya kalau mau menjadi saksi. Karena saksi itu harus bercakap benar. Karena seorang saksi itu harus menyatakan apa yang dilihatnya. Karena seorang saksi adalah menyatakan apa yang kalau di hadapan hakim, apa yang ditanya, sehingga diangkat sumpah di hadapan hakim atau peguam. Kalau dalam konteks dalam mahkamah, kalau kita bercakap tidak benar atau bohong, kita boleh didakwa balik, walaupun kita bukan yang buat salah. Jadi kita dipilih untuk menjadi saksi. Pertanyaannya, saksi apa? Tentang apa? Dikatakan di sini bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam arti kata lain, kita bersaksi tentang kerajaan Allah itu sendiri. Kita bersaksi tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, menebus dosa sekalian umat manusia. Itu yang kita saksikan, ya. Sehingga pada zaman kita ini ada yang bersaksi sehingga sampai kehilangan nyawa, sampai dianiaya, sampai ditangkap, sampai dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Pada hari ini terjadi, kalau kita lihat di beberapa negara, ya, beberapa negara, bahkan di negara kita pun satu hari kita jangan minta itu terjadi, walaupun pernah terjadi. Jadi menjadi saksi itu memang ada resikonya, ya. Resikonya adalah nyawa kita sendiri, mungkin nyawa keluarga kita. Tetapi jelas Alkitab mengingatkan kita pada hari ini, ya, bahwa kita dipilih di dalam Dia supaya kita menjadi saksi. Haleluya. Marilah pada hari ini saya terus mendorong setiap jemaat, setiap anak Tuhan, supaya kita sama-sama menjadi saksi. Di mana menjadi saksi? Pertama di tempat kamu, ya, di tempat di dalam keluarga, di kerja, ya, mungkin di tempat yang nanti yang tempat yang lain kita boleh menjadi saksi. Jadi lewat pribadi kita menjadi saksi Kristus dimanapun tempat kita berada. Amin. Jadi mari jadi saksi. Terus menjadi saksi, karena kita dipilih untuk tujuan itu. Jadi pertanyaannya, kalau kita tidak menjadi saksi, nah, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak akan bahaskan itu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap kita dipilih untuk menjadi saksi. Saksi tentang kebenaran, saksi tentang keselamatan, saksi tentang pertobatan, pengampunan dosa yang ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan inilah peranan kita sebagai orang yang sudah dipilih. Dan seterusnya kita dipilih untuk berbuah. Amin. Kita dipilih untuk berbuah. Karena dikatakan di sini bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus.
dan aku telah menetapkan kamu, kata dia, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Sekarang musim buah kuning ataupun musim buah mempelam. Apalagi musimnya. Kalau kita pergi rumah Bapak Jumal, masih agak lebat buah di depan rumahnya. Itu pun ada yang dicuri karena ramai orang tertarik dengan buah yang sedang keluar dari pokok mempelam itu. Nah, kemarin kita membersih gotong royong, belakang pun banyak, masih banyak. Ya, kita pun ambil kesempatan untuk mengambil buah itu. Kenapa? Kita senang karena dia ada buah. Apakah masakan yang akan kita buat itu terpulang dengan kita? Jadi kita dipilih untuk berbuah. Ada satu bahasa orang Ulu. Orang Ulu yang saya maksudkan di sini orang kaya lah. Ya, kalau di kampung sana dia punya pangin itu, pangin ya, tahu? Besar dia punya batang, tapi dia punya buah tidak keluar-keluar. Kami panggil itu jalok. Betul gak Bapak kalau? Jalok itu maksudnya. Batang dia besar, daun dia memang lebat, tapi buah dia tidak ada. Kena pakai ikat kapal saja dia punya kerja, ataupun ikat tukang kalau ada kapal yang berlabuh. Tapi buah dia tidak ada. Lama-lama dia memang kena tebang. Ya, satu kerja pula mau menebang. Kenapa? Ini pangin ini tidak ada buah. Jadi kita sebagai orang yang percaya, umat Tuhan, kita dipilih untuk berbuah. Karena Yesus pernah mengatakan supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada kamu. Jadi apakah buah itu? Kita bahas lagi pada waktu yang lain. Tapi dikatakan pergi menghasilkan buah. Jangan sampai kita menjadi orang percaya dalam sekian lama, tapi kita tidak pernah menghasilkan buah. Marilah menghasilkan buah. Karena apabila kita berbuah, saya percaya itu akan mendatangkan berkat. Bukan hanya kepada orang yang bergaul dengan kita, tetapi menyenangkan hati Bapa yang di surga. Haleluya. Dan kita dipilih juga untuk menjadi, dikatakan di sini, menjadi surat yang hidup. Kita dipilih menjadi prajurit Kristus. Ini antara lain. Prajurit itu maksudnya seorang prajurit itu yang sedang berjuang, tidak akan memusingkan dirinya dengan soal-soal pribadinya. Ya, itu seorang prajurit. Jadi dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Maksudnya kita dipilih untuk menjadi prajurit, dan dalam arti kata lain kita melalui disiplin-disiplin tertentu daripada Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan juga satu-satu hal itu mengikut sesuka hati kita, menurut pikiran kita sendiri. Kita harus melihat bagaimana Yesus mengajar perkara itu, bagaimana Alkitab menunjukkan jalan untuk melakukan pekerjaan ataupun pelayanan itu. Seperti seorang prajurit ini, kita dipilih menjadi prajurit Kristus. Jadi yang seterusnya, yang kedua terakhir, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita selalu nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dan itu lagu kita, itu pujian kita. Dan adakah itu memang daripada hati kita? Kita dipilih untuk menjadi serupa. Kenapa? Dengan Kristus. Dalam Roma 8:29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya. Roma 8:29. Supaya apa? Supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Kita dipilih menjadi serupa, dan ini bukan satu hal yang mudah, ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ini menuntut komitmen, ini menuntut kesetiaan, ini menuntut pengudusan, dan ini menuntut ketekunan kita mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dipilih. Apabila kita percaya dan beriman, menanggap pelawaan keselamatan itu, kita katakan, aku percaya. Ataupun kita sudah percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan, kita sudah diterima dan dibenarkan. Jadi kita sudah dipilih. Jadi tuntutannya kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi satu, ataupun kita akan menjadi sama dengan Dia. Amin. Seperti Yohanes dalam ayat 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita, katanya. Kata Yohanes di sini. Belum nyata apa keadaan kita. Apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu, katanya di sini. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Jadi ini yang dikatakan, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Bukan hanya satu iman ataupun kepercayaan yang seperti bayang-bayangan. Kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir, kenapa ataupun apa tujuan kita dipilih adalah kita dipilih menjadi ahli waris. Amin. Kita dipilih menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ini adalah janjinya, ya. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin, ya, yang ayat yang kita baca tadi oleh dunia? Ya, ayat yang sebentar tadi kita baca. Untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan. Ini adalah satu kabar baik kepada kita. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi itulah kenapa kita tetap bertekun, tetap berbakti dan beribadah. Selagi kita tidak mengerti dan menangkap rahasia ini, kita akan hanya mungkin, ya, kalau beriman, berimanlah. Ataupun kalau ada peluang melayani, melayanilah. Ataupun kalau ada peluang pergi ke gereja, gerejalah. Lepas tu besok ada dengar lagi PKP diperketatkan, tak boleh datang ke gereja. Oh, dia sudah senang dia. Kenapa? Yalah, kerajaan bagi cuti, tidak payah pergi sembahyang, tidak payah ke gereja. Oh, dia lagi senang. Kalau boleh, itu Datuk Dr. Hisham kasih panjang sikit, bagi 2 bulan, supaya 2 bulan tak payah pergi gereja. Dia dengar kabar-kabar yang begini, dia lagi senang dia. Kenapa? Tidak perlu struggle tiap-tiap minggu ataupun 1 bulan 2-3 kali mau pergi gereja. Bagaimana kita mengatakan kita ini yang dipilih adalah calon ataupun ahli waris daripada kerajaan Allah? Kalau boleh kerinduan kita, kalau boleh selepas ini, petang nanti pukul 6 kalau ada ibadah BM lagi, kita mau pergi. Amin. Ataupun nanti kalau ada ibadah, mungkin kita dengar
Ada mungkin mini KKR yang dibuat di Sepang atau di Dengkil atau di Klang. Kalau kita macam kita ada kerinduan, kalau boleh mau pergi. Kalau kita ada attitude atau sikap begitu, saya percaya untuk itulah kita dipilih untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Bukannya nanti tunggu pengumuman, harap-harap diperketatkan supaya tidak perlu pergi sembahyang 2 bulan. Ini alasan yang kita mau buat sendiri. Ya, kalau ada, mari kita sama-sama bertobat, ya, supaya kita dapat terus datang berbakti dan beribadah. Haleluya. Dan yang ketiga di dalam firman yang sebentar tadi kita baca. Jadi apakah dasar, ini yang ketiga, apakah dasar dari pemilihan Allah ini? Saya akan akhiri di sini. Jadi semua tujuan tersebut yang kita bicarakan tadi itu didasarkan pada pribadi dan karya Kristus Yesus. Tanpa Kristus ataupun tanpa Yesus, kita tidak layak untuk dipilih. Dengar baik-baik ya, tanpa Kristus ataupun tanpa karyanya di kayu salib, kita tidak layak untuk dipilih. Jadi inti Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah yang ingin kita terus kabarkan dan beritakan, bahwa inti Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Seperti dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia pernah menulis begini. Dia katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, katanya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Rasul Paulus, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, katanya, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, kata Rasul Paulus. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3. Jadi Injil adalah dasar pemilihan kita, ya, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai dasar kehidupan baru di dalam Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri. Jadi saudara dan sidang jemaat yang saya kasihi, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui bahwa Allah memilih kita karena kasih-Nya. Amin. Allah memilih kita untuk dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Dan adakah ini kerinduan kita sebagai anak Tuhan dan orang yang percaya pada hari ini juga, supaya Allah membentuk kita sesuai dengan firman-Nya. Jika kita menyadari status yang mulia ini, kita tidak akan menyia-nyiakan rencana Allah. Rencananya sudah ada, tersedia di hadapan kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan rencana Allah dalam hidup kita. Allah membentuk kita supaya berwatak kudus sesuai dengan firman-Nya. Kristus telah menebus dosa kita yang menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Kristus telah menebus dosa kita, bukan hanya menjadi milik kepunyaan Allah, tetapi juga supaya kita datang untuk menyembah-Nya sebagai Tuhan. Amin. Untuk itulah kita dipilih, itulah tujuannya kita dipilih di dalam Dia.
Dan ini juga doa dan kerinduan kita sebagai orang yang percaya, terus berdoa dan bersefaat bagi orang-orang yang belum mendengar, bagi orang-orang yang belum menanggap, bahkan mungkin orang itu sudah mendengar tetapi menolak, walaupun dipanggil berkali-kali, dipanggil berulang kali, tetapi kenapa dia tidak dipilih? Karena dia menolak. Kabar baik untuk kita, jangan menolak panggilan Tuhan. Jangan menolak kabar baik yang disampaikan. Terima dengan iman, terima dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Jadi untuk itu setiap orang percaya, setiap orang Kristen telah dijadikan ciptaan baru. Artinya Allah menyatukan kita di dalam Kristus Yesus, dan Ialah kepala dari segala sesuatu di surga maupun di bumi. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya
Kita dipilih. Kita dipilih. Kita dipanggil. Tetapi banyak tetapi sedikit orang yang dipilih. Kita dipilih untuk keluar dari dunia. Kita dipilih untuk diselamatkan. Kita dipilih untuk dihormati di hadapan Allah. Kita dipilih agar kita mengetahui kehendaknya. Dan kita dipilih untuk memuliakannya. Dan kita dipilih supaya saudara dan saya kaya di dalam iman. Dan saudara dan saya dipilih supaya kita dapat melayani Allah yang maha tinggi. Dan terlebih lagi setiap kita ini dipilih untuk menjadi saksi Allah yang hidup. Kita dipilih untuk berbuah. Dan buah kita itu tetap. Kita dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita dipilih karena dikatakan bahwa kita ini adalah surat Tuhan yang hidup, kesaksian yang hidup. Kita dipilih agar kita menjadi seperti prajurit Kristus yang taat, yang belajar untuk mengikuti setiap perintah dan ketetapannya. Dan kita dipilih, setiap kita yang ada di sini dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus, agar kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau sudah memilih setiap kami yang ada di tempat. Karena banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan kami dipilih di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah, karena karya keselamatan-Mu, dan sehingga kami yang ada pada siang hari ini Engkau pilih di antara sekalian banyak bangsa, dan sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan buat Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan yang percaya katakan amin. Terima kasih.